Ya, itu tadi beberapa komentar mengenai Bambang Susatyo yang kemudian menjadi Ketua DPR RI. Kemarin sudah resmi. Nah, penunjukan Bambang Susatyo ini juga didukung oleh mantan Ketua DPR yang kini menjadi terdakwa kasus korupsi KTP elektronik, Setia Novanto. Menurut Setia Novanto, Bambang memiliki kemampuan untuk menjabat sebagai Ketua DPR RI. Susatyo terpilih jadi Ketua DPR, pandangan Pak Setia Novanto? Ya, saya rasa tepat karena Bambang sudah punya pengalaman yang sangat baik. Ada ini nih, awas tali, awas. Kuat Pak Bambang Susatyo? Ke kiri lagi. Ya, mudah-mudahan bisa terus melanjutkan program-program yang ada. Ya, itu tadi yang disampaikan beberapa komentarnya. Mas Gun, Bang Yoris, orang kemudian berpikir, sudah menduga malah sebelum ini akan terjadi semacam barter politik. MD3 akan lolos, KPK, pansusnya tidak akan berlanjut. Saya bacakan wawancara wartawan harian Kompas hari ini di halaman 2 Kompas hari ini. Sebagai Ketua DPR, Anda bisa menjamin bahwa rekomendasi panitia angket tidak akan melemahkan KPK. Bambang Susatyo kemarin setelah resmi menjadi Ketua DPR menjawab, ya tidak akan ada pelemahan KPK, tidak akan ada rekomendasi untuk revisi Undang-Undang KPK. Kami hanya berharap pimpinan KPK dapat melakukan pembenahan internal. Terkait revisi Undang-Undang 1724, MD3, tambahan kursi pimpinan DPR untuk PDIP, saya akan berusaha menyelesaikannya, kata Bambang Susatyo di masa sidang ini, yang berakhir 14 Februari dengan penambahan kursi pimpinan DPR untuk PDIP. Sebab janggal juga PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2014 tidak ada kursi di pimpinan parlemen. Jadi semuanya jalan mulus. Mas Gun punya catatan? Jadi Mas Bayu gini, dalam bacaan saya, Ya. tentu outsider. Betul. Revisi itu kan bukan seharusnya diorientasikan pada barter-barter politik seperti tadi. Revisi itu idealitasnya adalah untuk satu proses tata kelola republik ini dalam jangka panjang. Tetapi memang realitas politiknya selalu menunjukkan revisi undang-undang termasuk undang-undang MD3 itu selalu dipengaruhi oleh konteks politik. Contoh misalnya undang-undang MD3 yang berlaku sekarang itu kan hasil dari divided government di awal pemerintahan Jokowi. Ya. Karena Mungkin Mas Bayu DPR-nya masih ingat oposisi, ada ya kan? koalisi Merah Putih Indonesia Hebat yang waktu awal Jokowi terpilih itu berbeda. Legislatif dikuasai oleh koalisi yang berbeda dengan pemerintahan Pak Jokowi sebelum beberapa partai yang kemudian berada di koalisi itu pindah ke koalisinya Jokowi. Sampai di sini untuk MD3 dulu. Saya pengen tahu kenapa kemudian Golkar mulus apa segala macam. Ini hanya barter saja atau apa blueprint, grand design-nya bagi Golkar sendiri sebetulnya? Agar DPR-nya aman begitu? Saya pikir begini, ini kan DPR adalah lembaga politik. Ada pasti proses-proses politik yang kita lihat seperti tadi MD3. MD3 ini tadi sudah dikatakan ini kan ada satu cedera politik pada proses Jokowi kan. Ada dua kekuatan, kemudian di politik rekayasa sehingga terjadi ini. Ini menjadi catatan tersendiri dan sejak periode 2014-2019 ini kan menjadi catatan tersendiri kan. Cedera ini harus disembuhkan, Bang Yoris? Segera diselesaikan dan itulah komitmen untuk siapapun yang memimpin DPR sekarang, apalagi kan kebersamaan berkoalisi dengan partai-partai yang ada, ini menjadi catatan tersendiri. Nah, kemudian di situ Golkar melihat siapa sih kira-kira figur yang paling tepat untuk menyelesaikan ini. Kedua tentang pelemahan KPK. Ini kan Golkar itu saya ikut berproses pada saat itu dan kita waktu itu yang melakukan resistensi terhadap kebijakan Golkar tiba-tiba mendorong untuk pertama revisi undang-undang KPK, kemudian pansus KPK ini sendiri, dan itu ada proses panjang. Dan ini harus kita akhiri semua. Untuk bagaimana kita membangun rebranding tadi, pencitraan untuk Golkar kembali bangkit dan menang di 2019. Ini kan secara politis kan. Oke. Nah, Mas Gun, artinya begini, Dan ini cedera-cederanya itu memang akan disembuhkan. Bisa jadi ini bagi publik tidak begitu penting, tetapi ini penting bagi internal DPR sendiri, termasuk pansus angket KPK. Kalau pansus angket KPK udah clear lah ya. Itu saya pikir tidak lagi masalah. Memang DPR harusnya menghentikan manuver-manuver yang bisa merusak institusi yang dipercaya publik gitu. Di halaman 2 harian Kompas hari ini juga tampaknya sudah sepakat nih angket diakhiri pada Februari. Yang sekarang harus jadi catatan menurut saya dan harusnya tidak menjadi prioritas lagi karena waktu ya.
Betul. Ini soal bagi-bagi kursi, menambah kursi pimpinan itu menurut saya nggak relevan lagi. Maksud saya gini Mas Bayu. Anda lebih berat di situnya ya? Iya, karena begini, kalau kita lihat ini soal konsensus di internal DPR sendiri. Oke. Waktu itu masih ingat MD3 sebelumnya memilih DPR itu pasti otomatis dari suara terbanyak partai. Iya. Partai yang suara terbanyak Ini dia kemudian pasti diubah. pimpinan. Kemudian diubah. Ini kan sebagai bagian dari konstelasi politik. Kalaupun mau diubah lagi, itu menurut saya untuk periode DPR berikutnya. Tidak Kan harus lagi. sekarang dirubah. Iya. Nanti kalau tunggu yang baru kan Ya, jadi kalau masalah lagi. misalnya sekarang Oke. prosesnya dan itu justru menjadi bagian dari barter politik, di situ menurut saya letak kekhawatiran saya atas persepsi publik yang semakin buruk pada DPR gitu kira-kira. Ini yang kita harapkan Ketua DPR yang baru nanti mampu menangkap ini semua sebagai sebuah masukan sehingga muluslah semua perubahannya. Kira-kira begitu ya. Oke, sekarang kinerja DPR-nya, budgetingnya, pembahasan lagi undang-undangnya di sana yang sangat merah. Parlemen Watch mengatakan ini periode terburuk DPR RI sepanjang sejarah, begitu. Memang setuju. Sementara waktunya singkat. Ada pilkada serentak, langsung disambung pilpres 2019. Mampu melakukan ini semua, Mas Gun? Apa yang harus dilakukan seorang Bambang Susatyo sebagai Ketua DPR RI? Iya, kan sebenarnya Bambang Susatyo hari ini, Bang Yoris tahu persis, sebagai Ketua DPR, harusnya disitulah letak fokusnya. Bahwa ada urusan-urusan politik ya, yang justru Bambang Susatyo juga menjadi bagian dari itu. Maksud saya bagian atmosfer kontestasi politik. Ya tentu kan ada peran-peran yang bisa dimainkan kan. Tadi kalau bicara seperti Bang Yoris, ini bagian dari rebranding, ini sangat krusial. Karena manajemen reputasi politik Partai Golkar ada di Bambang Susatyo hari ini. Pewajahan Golkar sampai 2019 terkait dengan institusi yang setiap hari berada dalam terpaan media adalah DPR. Dan itu bagus juga ketika misalnya dia fokus di situ sampai 2019 meskipun tentu akan beririsan dengan kepentingan-kepentingan politik macam-macam seperti kepentingan Partai Golkar. Ya. Bagi saya agenda politik itu semua orang udah tahu tahapannya. Misalnya setelah pilkada serentak Juli 2 bulan berikutnya adalah tahapan pilpres, itu semua orang sudah tahu. Ya. Sekarang prosesnya adalah kan ada manajemen organisasi, manajemen partai politik, dan tidak Bambang Susatyo sendirian. Biarkan menurut saya Golkar itu mewakafkan sementara waktu Bambang Susatyo di DPR dan fokus pada urusan-urusan kerja kelembagaan. Dan kontestasi elektoral baik di pilkada maupun nanti pileg dan pilpres itu dibebankan pada orang lain gitu. Itu menjadi prioritas di Partai Golkar kalau boleh tahu Bang, misalnya Ketua Umum Partai Golkar perintahkan ada di nomor berapa itu perbaiki wajah DPR RI, gitu. Saya pikir kita tidak muluk-muluk. Seperti tadi kita lihat agenda-agenda politik yang begitu padat sekarang. Dan memang tidak waktunya mungkin sebentar. kita bilang semudah membalik telapak tangan. Jadi apa Tapi target-target? minimal itu kita punya strategi-strategi. Yang pertama secara internal dulu. Ini kan wajah DPR sekarang tidak terlepas dari wajah Golkar. Ya. Karena memang ketuanya Golkar. Kan 2014-2019 3 kali ketua DPR kan. Iya. Setia Novanto, Ade Komarudin, Bambang Susatyo. Balik dulu ke Setia Novanto. Dan Baru 3 itu positif atau negatif? Negatif, 2 yang positif, yang negatif. Ya. Nah, ini gimana Golkar sendiri harus menyiapkan satu strategi yang betul-betul kemudian dilaksanakan secara kolektif, kolegial dalam rangka target-target politik Golkar ke depan. Dan itu pilihan saya pikir, kenapa sampai kita memilih Bambang? Ini kan berbagai macam kajian yang kita sudah lakukan sampai akhirnya menetapkan saudara Bambang Susatyo. Saya tahu kenapa harus Bambang, karena Bang Yoris nggak mau ya kan? Nggak mau apa? Kalau pilih-pilih yang lebih senior sebetulnya ada Yoris Rawe gitu. Cuma ya. bukan anggota DPR sekarang. Iya. Salah. Itu kan bagusnya iya. Golkar, surplus SDM. Sekarang cuman dari seluruh politisi-politisi yang bagus-bagus di DPR itu siapa yang punya akseptabilitas Ya, kan. saya percaya bahwa Partai Golkar betul-betul mengedepankan DPR RI ini karena inilah wajah Golkar Iya, juga. wajah Setelah negara. beberapa kali dianggap bolak-balik dan lain-lain. Satu yang terakhir dari Mas Gun, kalau Anda menjadi Ketua DPR sekarang dengan masa yang begitu sempit, dengan kinerja mungkin terganggu pilkada serentak dan pilpres, apa yang benar-benar bisa dilakukan agar masyarakat langsung yes, this is changing.
Menurut saya indikator-indikator yang konkret aja yang bisa diukur. Contoh misalnya bagaimana meningkatkan produktivitas legislasi. Itu kan jelas diharapkan orang nih. Iya. Dan tinggal kemudian mengkomunikasikan produk-produk legislasi di DPR itu kepada Walaupun publik. anggota legislatif kita akan sibuk dengan pilkada serentak? Ya bagi saya kan masih ada momentum ini ya. Dan betapa banyaknya hutang RUU yang mandek di DPR. Dan menurut saya taruhlah tidak muluk-muluk misalnya 100%, 50% saja. Performance itu kita lihat dari tingkat kehadiran. Ini soal leadership kan. Nah, tingkat kehadiran yang sangat Anggota DPR. buruk sekarang anggota DPR dalam setiap paripurna. Yang Terus, simpel saja tingkat kehadiran, Iya. Itu kan ini periode cerminan paling parah. Selain itu juga menurut saya pimpinan punya tanggung jawab moral untuk tidak melahirkan bubble-bubble isu dan bubble politik gitu. Gelembung isu, gelembung politik yang bisa menurut saya merusak institusi DPR. Entah itu kasus pribadinya atau inisiatif yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh publik seperti pansus KPK itu. Ya, nah hal ini yang mesti diperhatikan. Mas Gun, Bang Yoris, terima kasih. Sama-sama, Kita Mas. dapat bayangan bagaimana niatan Partai Golkar pagi hari ini karena Bang Yoris hadir di sini ya, Mas Gun ya. Harapan-harapan Penting tuh, Mas. masyarakat Iya, penting penting. sekali. Harapan-harapan masyarakat tentu kita letakkan pada seorang Bambang Susatyo, DPR RI harus dijaga marwahnya. Terima kasih Mas Gun. Terima kasih Bang Sama-sama. Yoris. Terima kasih. Ya, Mas Gun. kita salaman dulu.